Jadi Pak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Bapak Koordinator tadi bahwa minggu lalu Tiang bersama Pak Patul dan juga Pak Koordinator diberikan kesempatan untuk mengikuti upgrading komunitas belajar. Nah, dalam mempercepat implementasi kurikulum Merdeka, jadi ada beberapa cara yang ditempuh oleh Kemendikbud, yaitu salah satunya adalah salah duanya adalah melalui PMM dan juga melalui komunitas belajar. Yang yakin kalau guru atau yang sudah menjadi guru penggerak itu pasti sudah punya komunitas ya. Jadi barangkali yang sudah pasti adalah ikut dalam komunitas antar sekolah, yang dalam hal ini sudah mengikuti komunitas guru penggerak. Jadi barangkali nanti di komunitas guru penggerak kita bisa optimalkan untuk mempercepat implementasi kurikulum Merdeka sesuai dengan arahan Bapak Mas Menteri. Nah, kemudian berdasarkan komunitas itu ternyata ada 3 macam Bapak Ibu. Yang pertama ada komunitas antar sekolah, kemudian komunitas inter sekolah, dalam sekolah ya, intern, kemudian ada komunitas daring. Jadi yang sudah kita laksanakan melalui komunitas guru penggerak ini ternyata sudah 2 yang sudah kita jalankan. Yang pertama adalah komunitas antar sekolah dan komunitas daring. Jadi kalau komunitas daringnya itu melalui pendaftaran komunitas guru penggerak di PMM ya. Jadi kemarin Pak Koordinator sudah mendaftarkan komunitas guru penggerak kita via PMM, jadi termasuk dengan komunitas daring. Dan juga dengan komunitas antar sekolah, yang kita itu sudah berasal dari berbagai satuan pendidikan dan juga berbagai jenjang pendidikan, baik SD, SMA, SMP, bahkan juga PAUD sudah bergabung. Jadi kita sebenarnya perlu penguatan. Kalau yang sudah punya perlu penguatan tentang komunitas dalam sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu izinkan yang share screen. Ini ada sebuah refleksi barangkali menggunakan Mentimeter nih. Jadi karena sudah ada 13 orang, silakan Bapak Ibu lanjut ke slide berikutnya nih. Jadi bisa diisi pertanyaan refleksi terkait dengan komunitas belajar yang ada di sekolah Bapak Ibu. Jadi yang tahu kemarin ingat sekali kalau di SMP salah satu teman guru penggerak itu sudah punya nama di komunitasnya, namanya Sekan Gupak ya. Di Sekan Gupak tuh Seke Guru Penggerak yang ada di SMP berapa tuh kemarin ya? SMP 4 ya. Jadi silakan diisi apakah sudah memiliki komunitas belajar di intern sekolah. Kemudian jika sudah, berarti apa namanya komunitas belajar Bapak Ibu yang ada di sekolah tersebut? Sudah, namanya Komunitas Belajar Jenane Marga Education, JME ya, SDN Negeri 3 Balok. Nah, ini kira-kira kayaknya Pak Koordinator nih. Sekan Gupak, nih SMP 4 Negara. Sering elaborasi, kolaborasi, aksi nyata guru penggerak. Oh itu ya. Itu kepanjangannya ya. Jadi sekan, sharing, elaborasi, kolaborasi, aksi nyata guru penggerak SMP Negeri 4 Negara. Luar biasa nih. Kemudian ada komunitas belajar Semantan Jaya, Ibu Sudarini. Jadi teman-teman yang belum memiliki juga boleh menulis ya. Jadi di open-ended ini boleh menulis masih dalam proses pembentukan atau belum memiliki. Tapi harusnya sudah semua punya Pak Dil. Karena kan di komunitas guru penggerak kemarin pendidikan guru penggerak kemarin kan buat semua komunitas praktisi. Nah, betul. Kalau dulu namanya barangkali belum ada namanya barangkali ya. Ya betul. Nggak apa-apa kalau nggak ada nama, boleh nama sekolahnya. Ya. Kalau dulu namanya komunitas praktisi, sekarang diubah jadi komunitas belajar, kan gitu Pak Dea? Ya betul. Jadi semacam komunitas praktisi yang kemarin kita di guru masih CGP itu ya. Jadi disuruh membentuk komunitas praktisi, kalau nggak salah Lokakarya 2 rasanya, 3 itu. Ya, ada jadi tentang komunitas praktisi.
Ini ada Basali, belajar seminggu sekali, komunitasnya beranggotakan guru dan kepala sekolah, 4 guru dan 1 kepala sekolah. Ini luar biasa. Sadpena berbakti di SMP Negeri 6 Negara, berbagi karya dan bukti. Ada yang komunitas belajar Dwi Jaya. Oke, Dwi Jaya. Kemudian ada teacher training teacher. Kemudian ada juga namanya komunitas belajar melajah bareng Melbar SD Negeri 4 Dahwaru. Oke, luar biasa. Jadi sudah ada 8 teman kita yang mengirimkan nama dan juga sudah memiliki komunitas komunitas belajar. Nah, sekarang kita lanjut ke slide terakhir, karena ini pakai Menti yang free jadi cuma bisa 3 slide ya. Sebenarnya sih inginnya beberapa pertanyaan, tetapi dengan 3 slide ini mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang belum punya nama di komunitas praktis ini. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa yang menjadi fokus kegiatan komunitas dan apa manfaat yang dirasakan dan paling berkesan bagi Bapak Ibu. Jadi yang menjadi fokus itu barangkali PNM misalnya fokusnya, atau fokusnya kemudian berbagi praktik baik barangkali, atau menjadi fokusnya macam-macam. Nanti bisa dituliskan Pak Ibu terkait dengan pengembangan kompetensi guru yang ada di komunitas Bapak Ibu. Dan apa manfaat yang paling berkesan yang pernah Bapak Ibu rasakan, yang sudah Bapak Ibu rasakan. Silakan dituliskan ya. Jadi ada yang fokusnya belajar dan berbagi praktik baik. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dituliskan juga manfaat yang paling berkesan. Kemudian sementara kegiatan masih fokus pada kegiatan belajar tentang IKM di PMM. Manfaatnya mampu memetakan kemampuan membaca siswa secara spesifik, setelah mengikuti pelatihan mandiri di PMM. Kemudian ada lagi yang fokusnya tentang proyek P5 dan berbagi praktik baik, hasil refleksi bersama, memberikan tindak lanjut untuk lebih baik. Ya, jadi ada proyek P5 dan berbagi praktik baik. Kemudian ada lagi kegiatan yang menjadi fokusnya adalah kegiatan literasi dan numerasi. Oke. Selanjutnya ini adalah kolaborasi dalam pelaksanaan Merdeka Belajar di lingkungan sekolah, mengembangkan kompetensi anggota komunitas untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, menjadi agen perubahan di sekolah dalam mewujudkan visi misi sekolah. Kemudian ada yang menjadi fokusnya adalah penumbuhan budaya disiplin positif di sekolah. Oke. Nah, ini fokusnya adalah peningkatan pemahaman IKM, membuat perangkat mengajar, kemudian P5 budaya positif, dan berbagi praktik baik dalam refleksi pembelajaran. Oke. Kemudian Besali, belajar seminggu sekali ya. Fokusnya membuat media pembelajaran Canva dan APE, kemudian belajar tentang PMM, rencana kegiatan belajar, refleksi, kemudian manfaatnya hubungan antar guru lebih terbuka dan dekat, mulai saling belajar, saling memberi masukan dan ide-ide baru, tidak ada kesenjangan antara senior dengan junior. Wah, ini luar biasa. Oke, 8 orang yang sudah luar biasa Pak Ibu, sudah berhasil membuat komunitas belajarnya hidup ya. Jadi di pertemuan kemarin itu kita diberikan pembelajaran terkait dengan upgrading komunitas belajar yang berfokus pada siswa atau yang berpusat pada siswa. Jadi kenapa diberikan judul itu upgrading? Di kemarin itu dari BGP itu menginformasikan bahwa yang diundang itu adalah semua
guru atau kepala sekolah maupun pengawas yang telah memiliki komunitas yang sudah terdaftar di PMM. Jadi ada, memang komunitasnya sudah ada, tinggal di upgrading dari cara menjalankan komunitasnya tersebut. Judulnya kemarin itu adalah komunitas belajar berpusat pada siswa. Nah, Bapak Ibu, jadi sebelum lanjut, jadi sesi tujuan ini adalah yang pertama, Bapak Ibu memahami pentingnya keberadaan komunitas belajar dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran siswa, kemudian mengetahui ragam komunitas belajar yang tadi sudah secara singkat disinggung terkait dengan ragam komunitas belajar. Ada 3 ya, tadi ada komunitas dalam sekolah, ada antar sekolah, dan juga ada komunitas daring. Kemudian nanti kita akan lebih lanjut mengetahui ciri-ciri secara spesifik dari ketiga komunitas belajar tersebut. Kemudian ada memahami tujuan komunitas belajar adalah guru mampu memberikan pembelajaran berkualitas yang berpusat pada siswa. Kemudian tujuan keempat, mengetahui karakteristik komunitas belajar yang berpusat pada siswa, serta mengidentifikasi kegiatan dalam komunitas belajar yang berpusat pada siswa. Jadi barangkali tujuan sesi ini ada 5. Nah, Bapak Ibu, nanti yang mulai dulu dari bagaimana caranya guru belajar. Ini katanya adalah hasil survei, Bapak Ibu. Hasil survei itu menunjukkan bahwa 70% itu pembelajaran didapat oleh seorang guru itu melalui komunitas belajar dalam sekolah. Jadi sangat memegang peranan penting komunitas belajar dalam sekolah ini, Pak Ibu, sehingga tadi di Menti itu yang berikan refleksi terkait dengan komunitas belajar dalam sekolah. Karena ini nilainya adanya 70%, Pak Ibu. Jadi pembelajaran antar individu yang menerapkan langsung pengetahuan yang didapat serta memecahkan masalah bersama. Nah, kenapa 70%? Karena ini adalah semua guru yang berada dalam satu komunitas itu dia bisa berdiskusi secara rutin, Pak Ibu. Jadi setiap hari ketemu kan di sekolah, sehingga setiap hari bisa berdiskusi. Kemudian karakteristik masalahnya juga hampir sama dengan cara pemecahan masalah yang bisa didiskusikan setiap hari oleh anggota komunitas belajar, yaitu dalam komunitas belajar dalam sekolah. Nah, sehingga nilainya 70%. Nah, inilah yang digarisbawahi kemarin oleh BGP bahwa sangat penting komunitas belajar dalam sekolah. Nah, lagi 30%-nya itu disumbangkan oleh komunitas belajar antar sekolah dan juga pelatihan komunitas daring. Jadi 20%-nya itu adalah komunitas belajar antar sekolah, mungkin salah satunya guru penggerak ini. Kemudian komunitas belajar daring melalui PMM. Kemudian 10%-nya lagi itu adalah pembelajaran individual melalui pelatihan, kursus, webinar, seminar, workshop, dan lain sebagainya. Jadi ada juga pelatihan mandiri di PMM dan berbagai pelatihan lainnya. Jadi Bapak Ibu, hari ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menangkap bahwa fokus sesi ini adalah komunitas belajar dalam sekolah yang memegang peranan penting, yaitu sebesar 70%, Pak Ibu. Nah, sehingga nanti dalam ketiga jenis komunitas belajar ini secara rinci itu anggotanya seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa komunitas belajar dalam sekolah itu bisa guru dan juga kepala sekolah dalam satuan pendidikan yang sama. Jadi satuan pendidikan yang sama. Tadi di refleksi juga Bapak Ibu sudah ada yang menyebutkan bahwa di komunitas belajar sekolahnya itu ada beranggotakan 4 guru ya, 4 guru dan 1 kepala sekolah. Jadi luar biasa Pak Ibu. Tetapi jika Bapak Ibu hanya punya 1 atau hanya punya anggota yang terdiri dari guru aja juga tidak apa-apa. Kalau bisa ditambahkan dengan kepala sekolah itu sangat baik. Nah, kemudian jika di sekolah SD itu karena berkisar gurunya itu adalah barangkali 6 sampai
15 orang atau 20 orang lah begitu ya. Jadi bisa membentuk satu komunitas belajar saja, dan kalau memungkinkan 2 atau 3 komunitas belajar. Jadi kalau yang punya 14 guru mungkin ada beberapa komunitas belajar di satuan pendidikannya yang sefrekuensi. Jadi kemarin di komunitas praktisi waktu pendidikan guru penggerak itu kan ada memang cara-cara untuk membentuk komunitas belajar. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengulas kembali tips dan trik cara-cara membentuk komunitas belajar, yang salah satunya adalah dengan cara bincang santai dulu dengan beberapa anggota yang sefrekuensi, kemudian mengumpulkan teman-teman satu sefrekuensi, kemudian membentuk komunitas, jalankan komunitasnya, kemudian nanti ada guru-guru yang merasa tergerak untuk ikut bergabung. Jadi itu salah satu caranya, dan saya yakin Bapak Ibu sudah lebih tahu daripada saya karena kita semua kemarin sudah belajar tentang itu. Nah sekarang penggerak komunitasnya, jadi seperti yang disebutkan tadi, ada kepala sekolah boleh, kemudian pengawas sekolah ditambahkan juga boleh, serta guru-guru yang disepakati oleh anggota dalam sekolah. Jadi ini adalah suatu kesepakatan Pak Ibu. Jadi ingat, komunitas belajar itu adalah suatu kesepakatan bagi teman-teman yang satu frekuensi terlebih dahulu. Barangkali kalau di jenjang SMP dan SMA, itu karena gurunya bisa 30 guru atau lebih, itu barangkali bisa membentuk lebih dari satu komunitas belajar di sekolahnya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mendokumentasikan atau mengimbaskan kepada teman-teman di sekolahnya supaya dapat membentuk komunitas belajar di sekolahnya masing-masing. Kalau di SMP misalnya komunitas belajar guru biologi gitu misalnya, boleh seperti itu. Atau yang serumpun lah bidang studinya, atau yang memang apa namanya sering ketemu, yang sehati, yang sefrekuensi juga bisa. Nah, kemudian kita lanjut ke komunitas yang kedua, yaitu komunitas belajar antar sekolah. Jadi di komunitas belajar antar sekolah ini Pak Ibu, itu adalah anggotanya bisa guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah, mungkin dalam satu gugus membentuk komunitas seperti apa namanya KKG gugus, KKG kecamatan, kemudian ada K3S, kalau pengawasnya ada apa namanya kedua PS ya. Kemudian yang di guru mata pelajaran ada MGMP, kemudian salah satunya juga komunitas guru penggerak. Oke. Jadi potensi komunitas penggerak ini adalah apa namanya guru dan kepala sekolah penggerak bisa, kemudian guru penggerak di sekolah penggerak juga bisa, kemudian guru penggerak yang menyelesaikan modul kurikulum, perencanaan pembelajaran, dan asesmen di PMN. Dan satu lagi Pak Ibu yang kita anggap remeh kadang-kadang itu adalah komunitas belajar daring Pak Ibu. Nah ini juga ada kelebihannya Pak Ibu. Kalau komunitas belajar daring itu kelebihannya adalah karena kita menggunakan apa namanya secara daring, itu anggotanya itu bisa sangat luas Pak Ibu. Bisa satu kecamatan, bisa satu kabupaten, atau bisa nasional. Jadi seperti kemarin dari komunitas guru penggerak itu yang sudah kita jalankan terkait dengan B5 itu, ternyata yang amati ada beberapa rekan-rekan dari luar Provinsi Bali yang bergabung dalam B5. Nah itu adalah salah satu komunitas daring Pak Ibu. Jadi jangkauannya sangat luas, bahkan tak terbatas Pak Ibu. Hanya yang membatasi itu adalah mungkin grupnya. Kalau grup WA kayaknya 500 orang itu sudah maksimum. Tapi kalau gunakan Telegram dan lain-lain itu bisa sampai ribuan Pak Ibu. Nah itu terkait dengan 3 jenis komunitas belajar. Nanti lanjutkan. Nah ini kita fokusnya sekarang ke komunitas belajar dalam sekolah. Ini seperti yang disampaikan tadi, bahwa komunitas belajar dalam sekolah itu anggotanya adalah sekelompok pendidik atau tenaga kependidikan yang berada dalam satu sekolah. Kemudian mempunyai niat belajar bersama-sama, berkolaborasi bersama-sama secara rutin. Nah, tadi sudah ada yang menyebutkan itu ada Basali ya.
belajar seminggu sekali. Jadi ada apa namanya rentetan kegiatan setiap hari Sabtu misalnya diambil terkait dengan apa namanya memberikan dampak pada hasil belajar peserta didik. Nah, sehingga pada akhirnya komunitas belajar itu diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pendidik dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan. Nah, ini yang penting, Pak Ibu. Jadi konsistensi untuk membangun budaya belajar yang berkelanjutan. Jadi budaya belajar bersama. Karena dalam realita kadang-kadang kalau kita tidak tergabung dalam komunitas belajar itu speed kita tidak sama, Pak Ibu, sehingga ada yang senang belajar tiap hari, kemudian ada yang apa namanya tidak konsisten. Jadi seminggunya belajar, kemudian berikutnya terlupakan karena kegiatan lain. Nah, sehingga nanti dalam komunitas belajar ini bisa membentuk suatu budaya bahwa belajar itu adalah suatu kebutuhan. Jadi suatu kebutuhan untuk belajar, jadi sama seperti kita tidak makan gitu ya. Jadi kalau kita tidak makan tuh ada rasa lapar yang mengganggu gitu. Nah, sehingga nanti dengan budaya belajar itu diharapkan bisa membentuk kecanduan belajar di dalam komunitasnya. Jadi sedikit ada permasalahan diskusikan dalam komunitas belajar. Karena ini dalam satu sekolah tiap hari kita bisa bertemu. Nah, kemudian kenapa sih komunitas belajar dalam sekolah itu sangat penting, Pak Ibu? Jadi memang tadi beberapa sudah disinggung, pendidik itu bisa belajar secara bersama-sama, jadi tidak terisolasi dengan secara mandiri, bisa belajar bersama-sama. Kemudian juga ini bisa menjadi wadah untuk merealisasikan terjadinya kolaborasi antar peserta didik yang secara kontinu dan rutin. Kemudian pendidik juga bersepakat tentang standar umum. Tadi sudah ada di refleksi itu, apa sih yang mau disepakati yang menjadi fokus terkait dengan komunitas belajarnya. Tadi ada yang menyampaikan fokusnya adalah PMM, kemudian ada yang fokusnya literasi numerasi, kemudian ada yang fokusnya beragam juga. Ada yang budaya positif, ada yang Canva, ada yang APE tadi, dan lain sebagainya. Itu menjadi fokus yang menjadi kesepakatan bersama sesuai dengan identifikasi kebutuhan belajar. Nanti di akhir sesi kita akan belajar tentang siklus komunitas belajar dalam belajar komunitas ya. Kemudian, nah ini yang penting adalah tanggung jawab kolektif. Jadi karena sudah ada kesepakatan, berarti pengembangan kompetensi guru yang berimbas pada pengembangan mutu siswa itu adalah menjadi tanggung jawab kolektif. Jadi tidak ada yang lari sendiri-sendiri lagi. Ya, jadi tidak ada ketimpangan kompetensi nanti. Kalau larinya satu lebih kencang itu dan satunya agak rendah, yang agak lambat larinya itu nanti terlalu jauh ketimpangan kompetensi antar pendidik di satuan pendidikan. Nah, nanti diharapkan dalam komunitas belajar dalam sekolah ini bisa dipangkas ketimpangan kompetensi ini, karena kita intens nanti berdiskusi, kemudian saling berbagi dan berkolaborasi. Kemudian yang terakhir itu adalah proses belajar pendidik terjadi secara berkelanjutan dan akan membentuk suatu ekosistem dan budaya belajar. Nah, tadi sudah disinggung ya tentang ekosistem dan budaya belajar yang diharapkan adalah suatu komunitas atau anggota dalam komunitas itu merasa kecanduan terkait dengan keinginan belajarnya. Nah, selanjutnya kalau komunitas antar sekolah sih Bapak Ibu sudah paham semua. Jadi sudah melaksanakan kegiatan hari ini di komunitas antar sekolah yang disebut dengan komunitas guru penggerak. Jadi terdiri dari beberapa guru atau kepala sekolah dari ragam sekolah. Jadi ini bahkan beragam jenjang sekolah juga. Kalau di komunitas guru penggerak ini kan ada SD, SMP, SMA, dan bahkan dari PAUD. Nah, kemudian komunitas ini juga menjadi satu wadah untuk melakukan kegiatan belajar bersama, mungkin terkait dengan kurikulum Merdeka.
Jadi kemarin diinformasikan oleh PGP bahwa di Bali itu yang sudah login BMM itu sudah mencapai 99% Pak Ibu. Luar biasa yang sudah login. Tetapi ketika di scroll yang sudah menyelesaikan topik aksi nyata 1 sampai dengan 7 itu masih sangat rendah. Bahkan kita itu tertinggal dari Provinsi Kepulauan Riau dan juga Gorontalo kemarin rasanya itu. Masih tertinggal jauh Pak Ibu. Nah, sehingga dengan wadah komunitas ini nanti bisa memacu Bapak Ibu untuk belajar bersama terkait dengan kurikulum Merdeka. Dan kemarin juga sempat berdiskusi dengan Bapak Koordinator, mudah-mudahan terwujud itu ada program nanti di guru penggerak itu, kalau tidak salah 1 bulan 1 aksi nyata gitu kurang lebih. Nanti mudah-mudahan bisa didiskusikan lebih lanjut terkait dengan penyelesaian aksi nyata atau topik-topik dalam kurikulum Merdeka, karena mau tidak mau kita sebagai guru penggerak harus menggerakkan diri terlebih dahulu terkait dengan kurikulum Merdeka. Nah, jadi topik pembahasannya bisa yang diangkat itu bisa bermacam-macam, tidak hanya di PMM, bisa juga nanti yang lainnya. Dan yang B5 ini menjadi suatu yang luar biasa terkait dengan komunitas antar sekolah seperti kita di guru penggerak. Jadi bisa berbagi praktik baik. Oke Pak Ibu, yang lagi satu itu adalah komunitas di PMM. Jadi komunitas daring Pak Ibu. Nah, ini yang menjadi prioritas juga di sesi ini. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri atau mendaftarkan komunitasnya di PMM. Jadi ketika Bapak Ibu buka PMM, di situ ada menu komunitas. Jadi anggota komunitas atau ketua komunitas itu bisa mendaftarkan nama komunitasnya di PMM. Sehingga nanti di PMM itu, tapi syarat untuk mendaftarkan di PMM itu adalah yang mendaftar itu harus sudah menyelesaikan minimal 2 topik di PMM. Jadi sampai aksi nyata ya. Kalau sudah menyelesaikan 2 topik di aksi nyata itu, di PMM itu Bapak Ibu bisa mendaftarkan komunitasnya di PMM tersebut. Di Cemberana kita baru mendaftarkan kalau tidak salah 5 atau 6 komunitas yang sudah terdaftar di PMM. Pak Koordinator rasanya lebih tahu berapa Pak Koordinator yang sudah daftar di PMM? Pastinya sih belum yang cek lagi Pak De. Jadi sekitar itulah. Nanti kita cek lagi. Ya. Jadi salah satunya komunitas guru penggerak kita sudah terdaftar di PMM. Jadi mungkin Bapak Ketua Koordinator tadi kalau yang dahulu sudah mendaftarkan komunitas kita di PMM. Jadi ini adalah salah satu bentuk komunitas yang dilaksanakan secara daring. Sehingga tidak ada lagi batasan jarak dan area Pak Ibu. Ini menjadi suatu yang kelebihan dari komunitas daring. Dan di PMM itu juga kita bisa mengadakan webinar yang bisa diikuti oleh pengguna PMM lainnya Pak Ibu. Jadi bukan anggota komunitas saja yang bisa ikut dalam komunitas di PMM itu, tapi juga pengguna PMM lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia yang terdiri dari guru dan juga admin Pak Ibu. Nah, sehingga ini menjadi suatu yang luar biasa barangkali. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang menjadi karakteristik dari komunitas belajar yang berpusat pada siswa. Yang pertama itu adalah fokus pada pembelajaran. Kemudian fokus pada hasil, kemudian budaya kolaborasi dan tanggung jawab bersama. Nanti kita akan bahas satu persatu. Di komunitas belajar yang berpusat pada siswa itu ada yang berfokus pada pembelajaran. Nah, apa saja kegiatan-kegiatannya atau yang menjadi fokusnya, kemudian yang fokusnya di hasil apa, dan juga budaya kolaborasi dan tanggung jawab bersama. Kita lanjut ya. Nah, ini Pak Ibu, karena namanya upgrading komunitas penggerak, saya yakin Bapak Ibu sudah menitik beratkan komunitas belajar Bapak Ibu pada
peningkatan mutu atau kompetensi siswa. Jadi sudah bisa digolongkan pada berpusat, sudah bisa digolongkan di berpusat pada siswa. Jadi di situ ada pertanyaan-pertanyaan pemandu yang bisa kita refleksikan terkait dengan komunitas belajar yang sudah kita bentuk, yang tentunya berpusat pada siswa, Pak Ibu. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana cara kita mengetahui bahwa siswa, bagaimana cara kita mengetahui bahwa siswa telah belajar. Jadi caranya adalah Bapak Ibu bisa melakukan asesmen, jadi bisa dengan cek pemahaman dan juga bisa dengan analisis hasil belajar. Ini caranya, Pak. Nah, jika Bapak Ibu sudah mengetahui bagaimana cara kita mengetahui bahwa siswa telah belajar, kita lanjutkan dengan apa yang harus dilakukan jika mereka sudah belajar. Apa sih yang dilakukan jika mereka sudah belajar? Nah, jika mereka sudah belajar, Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan pengayaan atau menyusun kegiatan atau program remedial dan pengayaan, dan juga bisa melaksanakan diferensiasi pembelajaran. Jadi kita tahu bahwa di diferensiasi pembelajaran, di samping pemetaan minat dan juga gaya belajar, di situ ada kesiapan belajar, Pak Ibu. Ya, jadi di diferensiasi pembelajaran ini Bapak Ibu bisa mendiferensiasikan sesuai dengan hasil asesmen, kesiapan sesuai dengan kesiapan belajar siswa. Mungkin ada siswa yang sudah bisa belajar secara dependen, atau siswa yang masih belajar sudah bisa belajar secara independen, atau masih belajar harus ditemani atau independen, Pak Ibu. Apa dependen ya? Nah, di teori itu ada yang namanya scaffolding kan gitu ya, yang mengingatkan aja. Nah, kemudian jika mereka tidak belajar, apa yang kita harus lakukan, Pak Ibu? Nah, tentu saja masih di diferensiasi pembelajaran bisa kita lakukan. Jadi mereka yang belum bisa belajar, barangkali ada kesalahan pemetaan di pemetaan karakteristik siswa. Barangkali minatnya tidak sesuai, kemudian atau gaya belajarnya barangkali yang sesuai, sehingga mereka tidak bisa belajar, Pak Ibu. Sehingga dari situ kita juga bisa menggunakan piramid intervensi. Artinya Bapak Ibu itu melakukan sebuah intervensi, cara-cara atau trik-trik agar bisa siswa tersebut belajar secara maksimal. Nah, jangan lupa juga di awal Bapak Ibu harus dipandu dengan pernyataan ini. Siswa harus belajar apa saja. Nah, ini ada target pembelajaran. Atau kalau di kurikulum Merdeka rasanya ada TP ya, tujuan pembelajaran, kemudian diukur juga dengan ya betul, target tujuan pembelajaran ya, TP. Jadi itu yang menjadi fokus pada pembelajaran. Nah, kemudian kita lanjut pada kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Jadi di kolaborasi dan tanggung jawab kolektif ini, Bapak Ibu itu bisa melakukan kolaborasi di satuan pendidikan dengan para guru. Jadi dimulai dengan kegiatan berdiskusi, kemudian berbagi praktik baik pengajaran, sampai pelaksanaan kegiatan mengajar di kelasnya masing-masing, Pak Ibu. Jadi bisa berdiskusi dan berkolaborasi. Juga Bapak Ibu kan nanti bisa menerapkan sistem lesson study itu, Pak Ibu. Nah, sehingga dari merancang perangkat pembelajaran kita sudah berkolaborasi. Kemudian melaksanakan pembelajaran diamati oleh rekan guru di komunitasnya. Kemudian di akhir nanti kita ada refleksi terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelasnya masing-masing. Nah, sehingga ini kemampuan siswa atau kompetensi siswa itu menjadi tanggung jawab kolektif, bukan lagi menjadi tanggung jawab wali kelasnya masing-masing atau tanggung jawab
guru mata pelajaran masing-masing Bapak Ibu. Tetapi ini adalah menjadi tanggung jawab kolektif karena ini adalah saling berhubungan. Apalagi terkait dengan kemampuan dasar seperti literasi dan numerasi itu akan berpengaruh terhadap semua mata pelajaran yang diikuti oleh siswa tersebut. Sehingga nanti melalui kegiatan atau di komunitas belajar ini Bapak Ibu bisa berdiskusi terkait dengan pelaksanaan atau masalah-masalah kegiatan belajar mengajarnya di kelas masing-masing. Nah, sehingga dari situ nanti akan ada sikap saling membantu, sikap pemikiran terbuka dan senang karena sudah bisa memecahkan masalah secara bersama-sama dan ini akan menjadi suatu kebiasaan sehari-hari. Nah, jadi ada budaya belajar bersama seperti di awal tadi ada budaya belajar. Jadi ada sikap proaktif dari anggota komunitas itu untuk berdiskusi terkait dengan pemecahan masalah bersama-sama, terutama dengan pengembangan kompetensi siswa. Dan berikutnya adalah komunitas belajar yang berorientasi pada hasil belajar peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu bisa berdiskusi, lakukan asesmen yang berkelanjutan, kemudian terbangunnya komunitas belajar di satuan pendidikan yang efektif pada seberapa dampaknya hal tersebut pada peningkatan hasil belajar. Jadi bukan pada seberapa baiknya rencana yang telah disusun dan dilaksanakan, tetapi berfokus pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Kemudian kita juga nanti fokus kita adalah apakah tujuan pembelajaran yang sudah dirancang itu sudah terlaksana dengan baik atau sudah tepat sasaran, kerangka pembelajaran yang Bapak Ibu rancang dan lain sebagainya. Nah, sehingga dalam proses ini satuan pendidikan harus secara sistematis memantau pembelajaran peserta didik dan menggunakan bukti pencapaian untuk segera membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dan mendorong perbaikan yang berkelanjutan. Nah, di sini juga ada refleksi Bapak Ibu. Di nomor 4 ini ada refleksi bersama terkait dengan hasil belajar peserta didik itu. Nah, itu ketiga orientasi dari komunitas belajar peserta didik Pak Ibu. Nah, jadi di akhir Pak Ibu terkait dengan siklus belajar di komunitas belajar Pak Ibu, barangkali kemarin di acara upgrading di BGP itu semua guru itu diberikan kesempatan untuk merefleksi komunitas belajarnya yang ada di sekolah. Nah, ternyata dari siklus belajar yang ada ini itu terdapat dua komponen yang sebagian besar itu belum melaksanakan Pak Ibu. Jadi yang pertama itu yang paling lemah itu adalah di dokumentasi kegiatan. Itu lemah sekali kemarin juga diutarakan oleh teman-teman yang hadir dan juga berdiskusi terkait dengan refleksi kegiatan tersebut. Itu yang menjadi dua komponen yang masih perlu ditingkatkan dalam komunitas belajar. Nah, secara keseluruhan Bapak Ibu jika mempunyai siklus belajar komunitas belajar di sekolahnya itu bisa dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan belajar atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh para anggotanya. Barangkali nanti Bapak Ibu di sekolahnya bisa dimulai dengan berdiskusi Pak Ibu untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh anggotanya. Nah, kemudian dari situ Bapak Ibu menetapkan skala prioritas kebutuhan belajar apa saja yang menjadi prioritas. Misalnya dapat 10 kebutuhan belajar, tentu saja Bapak Ibu harus diurutkan berdasarkan skala prioritas. Misalnya prioritas 1 itu adalah penyelesaian topik PMM. Diikuti dengan yang lainnya. Sehingga dari sana Pak Ibu bisa membuat rencana pembelajaran bersama. Kemudian berbagi pengalaman dan berdiskusi pemecahan masalah. Di situ ada di siklus kedua itu membuat rencana pembelajaran bersama. Kalau sudah rencana pembelajarannya sudah disepakati, sudah tinggal Bapak Ibu menjalankan rencana pembelajaran tersebut dengan mempraktikkan hasil diskusi di
di dalam kelasnya masing-masing. Jadi alurnya adalah setelah mengidentifikasi kebutuhan, membuat rencana, kemudian Bapak Ibu melaksanakan rencana belajar di komunitasnya, kemudian hasil belajarnya itu nanti dipraktikkan di dalam kelas atau sekolahnya masing-masing. Jadi ada diskusi juga di situ. Dan paling efektif itu adalah lesson study, Pak Ibu, seperti yang tadi yang sampaikan. Jadi ada guru yang ngajar satu, kemudian diamati oleh anggota komunitasnya. Nah, itu ya. Nah, sehingga di terakhir itu Bapak Ibu bisa merefleksikan kegiatan praktik baik yang sudah dilaksanakan di kelasnya itu. Nah, apakah dampaknya kepada siswa, apa kesulitan guru dalam melaksanakan pembelajaran itu, apa kesulitan siswa ketika diberikan pembelajaran hari itu, dan lain sebagainya. Sehingga ini ada semacam kolaborasi yang berkesinambungan antara yang menyajikan praktek baiknya dan juga pengamatnya, Pak Ibu. Nanti giliran yang satu sudah melaksanakan kegiatan praktek di kelasnya, di hari berikutnya atau di kegiatan berikutnya giliran anggota yang lainnya melaksanakan praktek kegiatan yang lainnya mengamati. Nah, gitu. Jadi bisa dirancang seperti itu. Jadi mulai dari perencanaan pembelajaran itu kita sudah berkolaborasi. Perencanaan berkolaborasi menyusun RPP atau modul ajar, kita bisa berkolaborasi. Apalagi kalau yang di SMP itu atau di SMA itu kan satu bidang studi biasanya. Yang biologi misalnya membuat komunitas belajar, sehingga dia bisa mendiskusikan modul ajarnya, kemudian bisa saling mengamati praktek baik, dan terakhir bisa merefleksi apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan praktek baik tersebut. Nah, jangan lupa Pak Ibu mendokumentasikan kegiatan. Jadi karena ini adalah suatu hal yang penting di era digital ini, ada jejak digital ya. Sehingga Bapak Ibu dari sana bisa menjalankan suatu komunitas belajar yang mantap. Jadi komunitas belajar yang sesuai dengan harapan. Jadi barangkali itu Pak Ibu yang bisa Tiang sampaikan terkait dengan upgrading komunitas belajar.